بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, dan yang sama-sama kita muliakan para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para habaib yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, hormat, cinta saya kepada semuanya. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan para hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, RT RW dan semuanya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadabburi Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka dan para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita tutup dengan rapi, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan segala dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya kita menuju rumah Allah, Allah akan mengangkat kita dalam derajat yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar,
Akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke kampung Arab emang bawaan, kalau udah dibilang cakep bawaan ya. Alhamdulillah. Ini udah pada ngantuk bagaimana nih? Masih mau terusin gak nih bapak-bapak, ibu-ibu? Insya Allah kita sampai subuh, siap gak? Kalau saya bilang are you ready, jawabnya siap. Are you ready? Ya silakan, saya bentar lagi pamit ya. Saya biasa bareng sama Kiai Haji Fikri Haikal di TV One nih. Nah ini mirip-mirip nih, ini TV 2 kayaknya nih ya. Lampunya aja kurang terang. Mudah-mudahan TV One datang ke sini nanti. Insya Allah. Jadi sampai di mana tadi pantun saya tuh? Jalan-jalan ke kampung Arab. Ada yang jawab nih, cakep. Jalan-jalan ke kampung Arab. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 5 kali lagi. Ini kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Yang bisa jawab dapat sepeda ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutin nggak Pak? Baik. Ikan gurame, ikan gabus, kucing makannya tikus. Supaya silaturahim kita nggak putus, boleh dong pinjam duit 100. Alhamdulillah. Ada di sini yang susah? Ada nggak yang susah? Gak usah jawab, kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, rezekinya banyak barokah, utangnya lunas semua. Ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa ngikut aja. Serius nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk kamar mandi hafal, keluar kamar mandi nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Bener, doanya serius nih. Mudah-mudahan yang doa rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, dibebaskan dari utang. Utang tuh jangan dipikirin, tapi bayar. Utang dipikirin, bayarin, bener ya. Ikutin nih doanya, Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ulangin, amin ya rabbal. Ini kalau ngomong-ngomong dikit-dikit amin sensitif sekarang ya, bener nggak? Sensitif nggak? Makanya KPU Bawaslu datang ke masjid-masjid, bener nggak? Dilihat nih imam walad dolim, jawabnya apa nih? Walad dolim jangan kobul, nggak boleh ya. Amin ya robbal alamin. Ini mohon izin nih, saya datangnya agak telat. Tadi saya kunjungan bareng-bareng dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan di wilayah Kebayoran Baru, berjumpa dengan RT RW-nya LMK lebih dari 800 orang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ini lagi ada kunjungan untuk menjelaskan persiapan kita nanti pemilu 2024.
Bawaslu-nya, KPU-nya menyampaikan semua. Mudah-mudahan semuanya damai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum saya kesini lagi, ada lagi saya di Keramat Pela, ada juga nih ibu-ibu pengajian. Nah di sini udah telepon nggak berhenti nih. Kalau saya bisa terbang, saya terbang nih. Ya, alhamdulillah sampai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi nih wasiat dari Habib Jindan, mata'anallah fi tuli hayati. Beliau biasa yang menerjemahkan Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah, kalau ke Indonesia. Beliau kasih wasiat kepada kita agar kita dicatat oleh Allah menjadi hambanya yang apa? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka abis dengerin azan jangan tidur. Dengerin azan kabur apa ke masjid. Kalau dengerin azan kabur berarti dia benar. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya, jangan ketawa, udah kelihatan tuh ya. Nah, jadi beliau mengajarkan kita agar menjadi hamba Allah yang berbakti sama orang tua kita. Insya ini abis dengerin azan satu kita baca 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baik, kemudian yang ketiga, ini amalannya dibawa pulang. Yang ketiga, Habib Umar bin Hafiz waktu lalu ke Indonesia. Di antara banyak wasiatnya yang dipelajari dari guru-gurunya yang sering kita baca juga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca doa ini, insya Allah kita nggak bakal diazab kubur. Insya Allah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Baca sehari, usahakan semampunya 100 kali. Insya Allah kita dijauhkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ada lagi nih nasihat dari Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ya, Allah yarham, gurunya antara guru-guru semua guru dan idolanya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad biasa ceramah bareng saya di TV One. Kalau Ustadz Adi Hidayat teman sekelas saya dulu kuliah. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, wasiat dari Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita yang sandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa pulang nih Bapak Ibu nih, agar kita dibebaskan dari hawa nafsu yang bejat, yang maksiat, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya air minum nggak? Pegang air minumnya, biarin ustadznya nggak usah kasih air, biarin. Biasanya kiai ustadz kalau airnya biasa air putih, bener nggak? Pakar ekonomi, dokter, airnya berwarna, bener nggak? Biarin, panitianya nggak dengar, biarin ya. Dibuka airnya, dibuka. Kemudian minum, sembur kanan kirinya. Jangan. Udah siap belum? Are you ready? Baik. Nah, udah siap. Jadi ini amalan dibawa pulang nanti buat anak-anaknya, buat diri kita semua ya. Nah, jadi saat kita minum itu dianjurkan sunnahnya 3 kali tegukan Bapak Ibu. Berapa kali? 3 kali. Jangan nyotor aja sampai habis tuh ya. Pelan-pelan, ini sunnah Nabi. Minum bacanya, ayo coba praktekin. Bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Minum tuh airnya. Jangan aja, panitia belum paham deh, biarin. Ya, minum. Dah selesai. Alhamdulillah. Baca lagi bismillah. Minum lagi. Minum lagi Bu. Diajarin ngelawan. Alhamdulillah. Baca lagi bismillah. Minum lagi. Beneran. Alhamdulillah.
Minum 3 kali nggak Bu? Udah sampai 3 kali nggak datang juga panitia. Bercanda saya, bercanda nih. Jadi al-labib yakfi bil isyarah, orang pintar cukup dengan isyarat ya. Bilang aja saya haus, bukan ya. Ini baca perlu diikutin. Jadi kita baca bismillah, kemudian ucapkan alhamdulillah, diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan baca alhamdulillah. Kita baca tuh tadi 3 kali, kita minum 3 kali, air yang masuk ke dalam perut ibu itu Bapak yang akan menjaga kita dari hawa nafsu. Benar Bapak Ibu, itu sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawwalau qarin. Sebentar saja kita tidak ingat Allah, setan, kuntilanak, sundal bolong, roh bolong ya, semua jadi teman kita. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang beriman, orang bertakwa, kalau digoda oleh setan dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Guru-guru kita udah ngajarin tadi, ilmunya udah banyak dah masalah maulid, betul nggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya sudah diketahui dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ribuan tahun. Kemudian saat memasuki zaman Nabi Isa alaihissalam ratusan tahun, 600 tahun setelah Nabi Isa baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya sudah dinantikan, kedatangannya sudah membahagiakan. Orangnya belum datang. Dalam surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiq lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahagia Ahmad ya Muhammad. Kemudian Ka'bah tidak bisa dihancurkan, salah satunya kenapa? Salah satunya karena bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab Bapak Ibu kenal nggak? Kenal nggak Abu Lahab? Bener kenal. Pernah lihat? Itu Abu Janda ya, Abu Duda ya, bukan Abu Lahab ya. Abu Lahab orang kafir masuk neraka abadi bareng istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal fi jidha hablum. Apa yang terjadi? Dia kafir masuk neraka. Saat kelahiran baginda Nabi, dia bahagia, Allah ringankan dosanya, Allah ringankan siksaannya di neraka. Masya Allah. Apalagi kita ini orang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita memperingati, menghadiri acara maulid, sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan salawat kepada kita. Salawat artinya keselamatan, rahmat, ampunan, petunjuk, itu namanya salawat. Dalam Al-Quran Allah berikan yang pertama kepada siapa? Kepada mereka yang ditimpa ujian, mereka sabar. Saat ditimpa ujian mereka, dalam surat Al-Baqarah ayat 156, 157 dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira bagi mereka yang ditimpa ujian, mereka sabar. Dipukul sama orang dia sabar. Betul nggak Bu? Kenapa sabar? Gedean dia. Itu namanya takut. Lain lagi tuh. Kalau dipukul orang, ya, dimaki-maki orang, ibu bapak sabar, kasih aja kasih aja bunga. Sekalian kita lemparin pot-potnya. Nah, nggak boleh, harus sabar. Biasanya yang sering ngomongin orang, jelekin orang, fitnah gibah orang, itu biasanya bapak. Kalau ibu-ibu nonton bola nih, benar Bu? Iya Bu ya. Di sini ibu-ibunya solehah semua. Beda sama yang ibu-ibu yang sonoan dikit. Betul nggak? Kebetulan yang lagi di sono mampir ke sini, masya Allah. Sennya kiri, beloknya kadang-kadang nggak ngesen
belok, mati ini di dalam garasi. Kalau ibu-ibu yang di sini nggak ada yang bawa motor semua, semuanya bawa mobil. Tapi belinya di Indomaret ya. Bercanda Bu, bercanda. Mudah-mudahan ibu kaya raya semuanya. Kalau lagi kesel sama suaminya belum wafat, jangan dikubur. Jangan dikubur. Ibu-ibu punya masalah nggak Bu? Masalahnya apaan Bu? Sering saya tanya di sini. Saya udah 4 kali ke sini, masalahnya sama, palingan nih juga nih. Ini namanya apa nih? Cari ya Allah. Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati adalah udah tahu suaminya sakit masih aja ditendang suruh cari. Ya Allah Bu, doain suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, kawin lagi. Ngomongin aja lu gaji 1,5 juta kawin lagi ya. Bercanda Bu ya, bercanda ntar saya nggak diundang lagi ya. Akhirnya suaminya cari istri yang cari duit, bener nggak? Duit balik dia tahu, di teleng dia tahu. Ini namanya istri yang pintar cari. Masya Allah, benar Bu ya. Itu duit namanya duit apes, udah disimpan masih aja ketahuan ya. Itu namanya duit apes tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat diuji oleh Allah, orang beriman itu sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya tuh baik. Apabila diuji dia sabar. Susah ngelihat orang senang ngelihat orang tetangga beli kulkas, mobil, motor baru, dia yang nyesek, bener nggak? Tenang aja Bu, itu bukan motor dia, motor orang. Dia gojek minjem motor orang, bukan mobil dia, mobil rental ya. Nah jadi tenang aja, rezeki nggak ketuker, bener nggak? Kalau rezeki nggak kemana-mana nggak dapat rezeki ya. Nah jadi orang beriman tuh saat diuji oleh Allah mereka sabar. Ini saya kasih tahu nih, itulah yang akan diberikan rahmatnya oleh Allah, ampunannya, sholawatnya untuk mereka. walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, maka mereka sabar. Contoh orang yang sabar di mana sekarang Bu? Di Gaza, Palestina Bu. Di mana Bu? Gaza, Palestina sampai sekarang kurang lebih 20 hari digempur, dihantam oleh Yahudi Israel Zionis. Itu lebih dari 5.000 orang wafat. Mudah-mudahan semua syuhada. Anak-anaknya, ibu-ibunya, orang tuanya, yang di rumahnya, yang di jalanan, yang di mana lagi? Di rumah sakit. Tahu semua kita, betul nggak? Yang pada saat mau pindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan dibohongin oleh orang Yahudi, dibom puluhan yang wafat, dokternya wafat, susternya wafat, anaknya wafat. Lihat orang yang syahid sekarang banyak banget, dan informasi yang kita dapatkan di sana kan banyak jenazah kan, ribuan jenazah, harusnya baunya Masya Allah wangi Bu, dia nggak hijrah, dia bertahan Bu. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan buat mereka. Makanya kita harus satu doa. Yang kedua, bantu donasi dengan harta kita berapa yang kita punya. Ketiga, embargo Bu, boykot produk-produk Yahudi. Sekarang nih yang sering-sering ke McD kurangin dah, betul nggak? Kurangin. Emang pernah makan McD? Starbucks pernah Starbucks? Ya, warung kopi ya dah, warung-warung tradisional ya. Itu kurang-kurangin, hilang-hilangin. Setiap yang kita beli buat nembak saudara ada di Palestina Bu. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian aksi solidaritas. Besok habis subuh jam 6 kalau ada waktu nih, bapak-bapak, ibu-ibu, gabung dengan guru-guru kita yang mulia. Aksi bela Palestina di Dubes Amerika Serikat, Bu. Targetnya 1 juta orang, Bu. Kita harus mendukung. Bahkan wasiat Imam Besar Habib Rizik sering dengar kan? Wasiat dia, bapak-bapak mujahid yang semangat, berangkat dah sekarang, berangkat daripada nyusahin di sini. Enggak, itu tambahan saya tuh. Yang ada kemampuan, yang ada keterampilan, silahkan berangkat. Gimana caranya? Bantuin saudara-saudara kita, Bu. Mereka kanannya luar biasa, Bu, di atas rata-rata. Kalau kita kan di bawah garis kemiskinan, betul nggak? Setan itu ngujinya, godainnya orang yang imannya di atas rata-rata. Model Nabi Muhammad, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Adam. Yang model kita begini kagak ada yang godain, bener gak? Jangan kepedean kita digodain setan, bener gak? Zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama, bener gak? Bangun-bangun cepet banget Ustadz ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khatimah. Bangun-bangun man rabbuka. Bener, Bu? Ya. Apa? Nih, kalau model lagi pengajian begini nih, orang macam-macam modelnya. Satu, mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, mendengarkan, dia hilang, masuk kanan, keluar kanan, mantul, mantap betul. Badannya di sini, pikirannya melayang. Berkat gue mana belum dapat lagi berkat, ya Allah. Benar gak, Bu? Pikirannya melayang. Yang ketiga, terdengar. Yang ketiga, alias tidur. Kabar gembira bagi mereka yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid. Walaupun dia tidur, walaupun dia nggak paham, walaupun dia ngobrol, insya Allah semua dapat berkah Allah. Alhamdulillah. Lanjutin lagi tidurnya, ya. Jadi khutbah Jumat, kata Ustadz Hidayat Nur Wahid, itu dianjurkan panjangin khutbah Jumatnya. Kenapa? Biar jamaahnya lebih lama tidurnya. Benar gak? Kalau di luar orang barat itu, apa yang mereka lakukan kalau susah tidur? Minum pil, betul nggak, Bu? Pil madi, pil mudore, pil amer, ya, diminum baru bisa tidur. Kalau orang Indonesia khutbah berlangsung, insya Allah jamaahnya, masya Allah, alhamdulillah. Nggak usah panik yang tidur, terusin aja. Kalau nggak tahu diri, terusin tidurnya. Mau ngalahin Ashabul Kahfi 309 tahun, ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Najib saudara kita ini luar biasa. Mereka nggak ada yang ngeluh, Bu. Nggak ada yang nyalahin namanya Palestina, nggak ada yang nyalahin Hamas, nggak ada. Kalau Yahudi saling menyalahkan, ribut dia, keluar kota, keluar negeri, marah-marah dengan atasannya. Banyak yang mati. Kalau orang Palestina nggak ada yang ngeluh. Bahkan ibu-ibu, silakan Hamas bertempur terus, berjuang terus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di Palestina semuanya wafat, masya Allah. Anak-anaknya, Bu, kalau bercandaannya apa? Kalau kita kan main handphone, bener gak? Bercandaannya lari-larian gak jelas, ya kan? Anak-anak di sana bercandaannya apa? Ini anak-anak yang satu yang kecilan dibopong buat mainan, digini-giniin. Ditanya oleh yang tuaan, ini kamu lagi main apaan? Lagi latihan syahid. Bayangin coba, Bu. Masya Allah, udah di luar kepalanya dia. Bahkan ditulis namanya di tangannya supaya kalau dia wafat ketahuan dia siapa. Ibu-ibunya kalau tidur ditutup pakai jilbab supaya kalau dia wafat menutup aurat. Suami, istri, anak-anak selalu bersatu supaya kalau hidup semua, mati semua. Masya Allah, ini luar biasa nih. Para pejuang, mereka rela dengan hartanya, nyawanya. Makanya kita belain, Bu. Insya Allah kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Allah berikan pahala yang sangat besar dan jaminannya surga. Orang yang syahid itu masuk surga tanpa dihisap. Bu, saya tanya nih, Bu. Pejabat kalau dipanggil BPK, KPK takut nggak? Takut nggak? Kenapa takut? Takut diaudit. Benar nggak? Yang lebih mengerikan lagi saat nanti kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaumul mizan, ditimbang tuh. Takut nggak kita? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa nggak panik, ya kan? Kecuali ada backingan, betul nggak? Kecuali ada orang dalam. Sekarang anak-anak nih tenang aja, anak-anak muda suruh belajar, tenang. Sebentar lagi jadi ketua partai nih, tenang aja udah.
Ya, anak-anak muda bisa jadi calon wapres. Insya takbir. Ada orang dah. Nah, kalau orang dalam begitu wasiatnya, wasilahnya bisa kayak gitu. Nah, saya kasih tahu, Bu. Nanti saat kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir nggak kita? Sekecil apapun kebaikan keburukan dikasih lihat nggak? Dikasih lihat. Khawatir nggak? Khawatir. Tapi backingan kita adalah Nabi Muhammad. Tenang nggak? Alhamdulillah. Tapi gimana caranya? Dulu ada orang ditangkap ke polisi. Saya jamin nih, saya siap jadi jaminannya. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah dikeluarkan. Alhamdulillah. Dulu ada peristiwa yang demo besar-besaran, mungkin 212, 411, wallahu a'lam, saya lupa dah. Ada pemuda itu bawa bendera merah putih nih, tahu nggak merah putih? Tulisannya tauhid, la ilaha bagus nggak? Bagus, la ilaha illallah. Tapi ini viral, rame nih, bendera Indonesia nggak ada gituannya. Kalau bendera Saudi kan ada tauhidnya, betul nggak? Akhirnya singkatnya ditangkap tuh pemudanya. Akhirnya Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham, beliau yang telepon langsung Kapolri-nya, beliau yang datang langsung menjadi penjaminnya, keluarin nih pemudanya. Masya Allah, saya jadi jaminannya. Alhamdulillah, keluar tuh pemudanya. Bagus gak, Bu? Senang gak? Nanti pada saat Yaumul Mizan yang jagain kita, backingan kita adalah Nabi Muhammad, orang dalam. Gimana caranya? Mau tahu gak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Apa mau tahu gejrot? Baik, nih ya. Jadi amalannya, Bu, adalah apa? Kalau kita bantuin orang, orang itu nggak butuh, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala bantuin orang. Tapi orangnya nggak butuh-butuh banget. Tapi kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang tua kita yang butuh bantuan, kita bantuin, itu pahalanya luar biasa. Kita ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang mau datang ke rumah kita, teman kita, saudara kita, saya mau silaturahim nih, jangan, lu mau ngapain? Jangan datang, dia datang juga akhirnya dipasang salon pas di mana-mana, betul nggak? Dia takut duitnya pinjem 100. Kalau anak-anak sekarang gini, Bapak Ibu silahkan lihat gambar ini, kedip 3 kali, tulisannya apa? Pinjem duit 100. Banyak yang bohong sih ya. Tapi kalau orang benar-benar membutuhkan, ya kita bantu. Nanti yang jaga kita, yang menjadi backingan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Ini yang pertama, Bu, musibah Allah berikan keselamatan untuk mereka. Beritakan kabar gembira bagi mereka yang diuji, mereka sabar. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah, keselamatan, hidayah Allah Subhanahu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang mau rezeki? Nggak ada yang jawab nih. Siapa yang mau rezeki? Siapa yang mau mendapatkan jodoh? Siapa yang ingin mendapatkan keturunan? Perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum astaghfirullah. Ya baik, kata Nabi, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Mudah-mudahan istighfarnya kita mendapatkan rezeki dari Allah, istighfar kita mendapatkan jodoh, istighfarnya kita dapat Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita. Insya itu
salawatnya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 157. Kemudian yang kedua, Allah memberikan salawatnya, salamnya, ampunannya, rahmatnya, petunjuknya bagi mereka yang dalam Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilahu alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi senantiasa berzikir mengingat Allah setiap jam, menit, bahkan detik selalu mengingat Allah. Dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Semua bertasbih kepada Allah, takut kepada Allah yang ada di langit maupun ada yang ada di dalam bumi. Semua mengingat Allah, semua berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak kita zikir kepada Allah pagi dan petang. Subhanallah. Baik, yang ketiga adalah salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya manakala hambanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ada kisah nyata. Agar kita mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak salawat. Suatu ketika ini di luar negeri nih, di Arab. Ada orang yang tidak sehat, bahasa gampangnya dia orang gila nih. Orang sakit, orang tidak waras di rumah sakit, minta kepada dokter resep yang lebih mujarab. Kalau sehari tadinya 3 kali, dia minta 5 kali bahkan lebih. Dok, tolong dong, saya minta resepnya lebih banyak lagi nih, sehari optimalkan 5 kali. Dia pengen sembuh. Baik, kata dokternya, diresepin. Yang tadinya 3 kali mungkin jadi 5 kali, 6 kali nih. Kemudian kata wasiat dokternya, plus kamu selain minum obat ini dimaksimalkan, kamu perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, orang ini berjumpa lagi dengan dokter. Orang sakit jiwa, orang gila bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Emang sering ketemu. Yang ada yang sehat ya orang gila, ya kan? Ini orang gila sembuh, mungkin enggak? Nah, apa yang terjadi? Anggaplah beberapa bulan atau setahun yang akan datang, berjumpa lagi dengan dokter, dia sampaikan, alhamdulillah dok, saya ini sembuh, alhamdulillah. Dokternya juga nggak tahu. Kemudian selain saya minum obat, yang kedua ikhtiar saya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, berapa kali sholawatnya? Bukan hanya disembuhkan dengan izin Allah, yang kedua adalah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Bapak Ibu pernah nggak mimpi ketemu Nabi? Udah pernah minta belum kepada Allah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallam? Mungkin ada yang salah kita. Belum sholat isya udah tidur, dikejar-kejar sama debt collector, ya kan? Sholatnya, tidurnya harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau ini bisa ya berjumpa
mimpi dengan Nabi Muhammad SAW karena kesehariannya membaca sholawat kepada Nabi. Berapa kali? Ini dia baca 8.000 kali. Banyak kah Bapak Ibu? Masya Allah. Bahkan salafus soleh itu hal yang lumrah, 8.000 sampai 10.000 kali dalam sehari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita salawat kepada Nabi. Sering saya jelaskan juga, Allah perintahkan kita salat, zakat, puasa, haji. Allah ngerjain nggak? Allah ngerjain nggak? Nggak ngerjain, karena kita ibadah untuk fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tapi giliran salawat lebih dahulu Allah perintahkan sebelum kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala dulu memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat nama Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Apa-apa yang sudah diangkat oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkan Nabi. Apa yang diperintahkan Allah sama perintah Nabi. Apa yang dilarang Allah sama dengan dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Sahabat bertanya kepada istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Supaya tahu kita bagaimana kepribadian Nabi, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Benar gak Bapak Ibu? Ada yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit, betul gak? Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, bedanya sedikit. Ini Masya Allah. Di antara akhlak Nabi kebiasaannya adalah apa? Menyuapi kakek tua Yahudi yang matanya buta, betul nggak? Dia nggak tahu selama ini yang menyuapi adalah Nabi. Tapi Nabi dihina, dibully, dibilang gila, macam-macam. Itu pernah terjadi gak dengan kita? Kalau itu pernah terjadi, bedanya kita dengan Nabi bagaimana? Orang yang kita suapin, kasih minum, matanya buta. Kita dihina, dia nggak tahu kita ini. Apa yang kita lakukan? Minimal kita ambil kopi sianida. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tenang selama-lamanya. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul gak Bapak Ibu? Ini keutamaannya luar biasa. Maka sering-sering kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi, ini Habib Umar bin Hafiz yang cerita, menjahit sesuatu, jahitannya jatuh. Kemudian di malam hari nggak kelihatan, diraba-raba dicari nggak ketemu. Datang Nabi, berubah ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang. Lantaran apa? Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya luar biasa. Rugilah orang yang nggak bisa melihat wajah Nabi. Siapakah orang yang sial itu? Istrinya berkata, yang sial itu adalah orang yang disebut nama Nabi tidak mau bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril alaihissalam, rugilah, celakalah orang yang disebut nama Nabi tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu saja pernah bersalawat kepada Nabi belasan tahun, Nabi tahu batu mana yang pernah salawat kepada dia. Benda mati. Kalau kita bersalawat kepada Nabi berkali-kali, 1000 kali, 100.000 kali, ada malaikat yang kerjaannya nyatet salawat hambanya diadukan kepada Nabi. Insya Allah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
Ya Nabi salam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi saat merasakan sakitnya goncangan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah sakitnya mati. Tabir-tabir yang nggak pernah kita lihat sebelumnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang saya belum pernah ngelihat. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang lihat. Berarti itu nggak lama lagi. Berarti itu nggak lama. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in, kata Nabi, wa qalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Ada di sini yang usianya 60. Ada di sini yang usianya 70. Gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kan. Napasnya Senin Kamis, betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Ada nggak Pak RT? Mati aja. Doain Pak RT segera jadi RW, Pak RW-nya segera jadi camat. Kalau semua emang bakalan jadi camat nih, calon, bener gak? Namanya umur nggak ada yang tahu, bener gak Bapak Ibu? Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan ya, atau kebalikannya, saya belakangan Bapak Ibu duluan. Tapi yang muda jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, amin ya robbal alamin. Saat goncangan sakaratul maut tuh yang paling ringan kayak dikulitin kambing hidup-hidup. Ada lagi yang menyebutkan ini ada besi kemudian dikitari dengan kawat berduri, dimasukkan ke dalam perut kita, di blender Bu, masuk dalam perut kita di blender, kemudian yang ada di dalam perut ditarik semua keluar. Alhamdulillah. Sakit nggak Bu? Pernah ngerasain? Makanya dia mati, dia nggak kuat, paham nggak? Makanya dia mati. Ini luar biasa sakitnya. Jangan kau timpakan sakitnya mati kepada umatku, kata Nabi, tapi timpakan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya, itu Nabi pengorbanannya luar biasa. Suatu ketika istri Nabi nih, Ayang Beb ya, minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya agar saya masuk surga. Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Oh, nggak mau duluan. Syaratnya masuk surga harus mati dulu. Ini giliran begini Ustadz tadi suruh duluan ya. Nah, saat itu istri Nabi minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku masuk ke dalam surga. Akhirnya diangkat kedua tangan Nabi, didoakan agar istrinya masuk surga. Alhamdulillah. Girang nggak tuh istrinya? Senang nggak kira-kira? Wah, luar biasa senang bahagianya. Ketahuilah wahai istriku sayang, doa yang aku panjatkan untukmu itu sehari aku panjatkan 5 kali setelah sholat. Berapa kali? 5 kali. Buat siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedahsyatan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi mengumpulkan sahabat, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudaraku. Siapakah ya Rasul? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Bukan. Engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka iman kepadaku. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi, yang dirindukan Nabi Muhammad SAW
adalah kita semua yang hadir di sini. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya betapa sayangnya dia kepada kita. Nabi Musa, nabinya dikasih lihat, mukjizatnya dikasih lihat. Fir'aun beriman enggak? Nabi Isa, nabinya dikasih lihat, mukjizatnya dikasih lihat, bisa menghidupkan orang wafat dengan izin Allah. Ada enggak pengikut yang enggak beriman? Ada, bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, menyalib Nabi Isa alaihissalam, makanya Allah mengangkatnya, wa rafi'uka ilayya. Nabi Muhammad ini yang spesial, enggak pernah kita lihat. Nggak pernah kita hidup bareng dengan Nabi, nggak pernah kita langsung melihat mukjizat Nabi kecuali Al-Quran. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Mudah-mudahan segala salawat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, diterima seluruh amal ibadah kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Burung tekukur, burung Garuda, terima syukur, nggak terima ya udah. Upin Ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jawab nerusin ya Allah, jawab Bu. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya kunjungan ke kiai-kiai Bu. Kata kiai memberikan wasiat kepada saya, Ustadz jangan lupa minta doa menjamaah nih. Doanya mustajab, Masya Allah. Doain saya, kirimin saya Al-Fatihah. Insya Allah saya nanti 2024 dicalonkan Bu. Ya, dicalonkan jadi caleg DPRD dari PKS. Yang lain mau milih yang lain silahkan, yang penting coblos saya nomor 5, begitu Bu ya. Karena Pancasila ada, rukun Islam ada, kecamatannya ada, betul nggak Bu? Bapak Ibu di sini pengennya presidennya siapa Bu? Nggak ada. Nih pengennya siapa Bu? Kalau begitu saya kasih pantun dulu Bu, boleh Bu? Bang Mamat beli pisang, belinya di rumah Paraden. 2024 PKS menang, Anies Baswedan jadi presiden. Oh, amin ya rabbal. Saya wasiatin doang Bu, dikasih wasiat sama kiai, minta doa menjamaah semua. Doain saya panjang umur, sehat walafiat, manfaat buat umat, bahagia dunia akhirat, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan berkah. Semua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.